Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo penonton setia Podcast Sego. Di podcast kali ini akan dipandu oleh saya, Clarissa sebagai host, dan bintang tamu kita ada dua orang yaitu Mas Eldo dan Bu Doni. Oke, apa kabarnya Mas Eldo dan Bu Doni? Baik, sehat. Baik. Oh iya teman-teman, di sini Mas Eldo ini akan menggunakan bahasa isyarat dalam menjawab pertanyaan. Kemudian nanti ada penerjemahnya yang akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Mas Eldo. Gitu. Oke, mungkin langsung aja kita mulai ya dari Bu Doni dan Mas Eldo. Mungkin bisa cerita sedikit tentang keluarga dari Bu Doni, terus juga cerita mengenai Mas Eldo secara garis besar. Ya, saya punya anak Eldo ini karena lahirnya kan belum saatnya lahir. Jadi mungkin kan belum berkembang sempurna. Saya juga nggak nyangka kalau Mas Eldo itu mempunyai kekurangan jadi anak yang tuli. Nah, saya tahunya itu Pak Doni kan punya adik yang punya anak seumuran Mas Eldo. Ini anak ini kok sudah bisa ngomong gitu loh, setengah tahun lah mungkin. Yang Mas Eldo lebih tua setengah tahun, kok belum bisa. Cuma kalau ada orang ngomong tuh lihat gitu loh. Nah, terus pada umur setahun setengah, saya bawa ke Karangmenjangan, ke tumbuh kembang anak. Semuanya normal, otaknya pinter, terus disarankan ke THT. Saya ke THT, waktu itu Eldo dimasukkan ke ruang kedap suara. Dia nangis karena yang sebelah kiri ada pendengaran sedikit, meskipun sedikit ada, jadi dia nangis. Nah, terus akhirnya saya bawa lagi sampai beberapa kali, ternyata dibilang sama dokter THT-nya bahwasanya DB telinga yang sebelah kanan itu melebihi 100, jadi tidak dengar. Terus yang kedua kendalanya, lidahnya Mas Eldo itu, ini kan ada sekat gini. Lah Mas Eldo itu sekatnya sampai ujung, jadi bergeraknya lidah tidak sempurna. Nah itu dari situ saya tahun setengah itu tahu kalau Mas Eldo punya kekurangan itu. Berarti dari lahir dari ya? lahir, Ya, tapi waktu lahir ya seperti anak normal, nangis gitu. Yeah. Pintu ditutup brak nangis. Saya kan tidak curiga kalau anak ini punya kekurangan gitu loh. Nah, itu. Okay. Terus semasa sudah tahu gitu, tetap saya gumbul sama anak normal. Makanya sampai sekarang Mas Eldo bisa pede karena tidak pernah tak sembunyikan. Saya tidak malu punya anak seperti ini. Tuhan percaya sama saya bisa bimbing Mas Eldo gitu loh. Oke, mungkin Bu Doni ini berarti dari lingkungan Santo Paulus ya? Ya. Betul ya? Okay. Dan di keluarga Mas Eldo ini kalau boleh tahu anak ke berapa? Pertama. Anak pertama. Iya. Dari berapa bersaudara? 2, adiknya 1. Oke. Okay. Gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, yang dirasakan sama Bu Doni dan keluarga ya, maksudnya apa tantangan terbesar yang dihadapi Mas Eldo dan Ibu mungkin dengan keadaan yang mohon maaf ya difabel tuli ini dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya setelah tahu seperti pada awalnya saya dan Pak Doni ya sempat shock ya, sempat ya pingsan, bangun, kaget gitu loh istilahnya, enggak nyangka gitu loh. Terus saya pikir gitu kan, pemikiran saya tuh tantangannya apakah anak ini bisa bekerja ikut orang gitu loh. Pikirannya yang normal aja, untuk cari kerja kan susah. Betul. Ya betul kan, apalagi anak saya dengan kekurangan tuli. Saya harus mikir saya piye nih ya besok kerjanya. Tapi saya berusaha, saya sekolahkan seperti anak normal juga, sekolah masuk di pertama kali SLB, saya masukkan SLB yang RSI itu. Oh, iya. Khusus. Nah,
Di situ juga nggak langsung diterima, Mbak. Harus tes EQ. Tapi yang tes EQ nggak pakai tulis, langsung direkam otaknya itu. Nah, sudah saya jalani. Habis itu suruh ke Karangmenjangan, tes semuanya. Sudah masuk, diterima bahwasanya tidak ada kelainan selain tuli dan tidak bisa ngomong itu. Yaitu, akhirnya sekolah di situ, ya saya berusaha. Anak ini harus pinter gitu loh. Saya didik, belajar. Ternyata pinter, Mbak. TK kan di situ 3 tahun. Nah, Eldo, TKA kan harusnya TKA, TKB, TKC. Eldo dari TKA langsung naik TKC. Nah, sudah lulus dari TKC, Karya Mulia itu ada 3, KM1, KM2, KM3. Eldo karena loncat kelas dimasukkan KM3 yang bilang nggak pinter gitu loh. Dapat berapa bulan, ternyata pintar bisa mengikuti. Dari ini loncat langsung ke KM1 yang pintar-pintar. Oh, gitu. Nah, terus ternyata di KM1 kelas 1 pertama awalnya ranking 2 dari 9 orang. Naik kelas 2 dan sampai SMP kelas 3 Mas Erdo ranking 1 paralel. Nah, dari situ dia mulai sekolah di SLB, mulai kelas berapa ya? Mungkin kelas 3 mungkin. SD sampai SMP dia tidak bayar. Dapat beasiswa dari wali kota. Tidak bayar sama sekali. Nah, habis gitu di SMP mau ke SMA, saya dipanggil sama kepala sekolahnya. Bahwasanya Mas Eldo ini lebih baik sekolah ke normal, karena di sini sudah terlalu pintar gitu istilahnya dibanding anak-anak gitu. Akhirnya saya masukkan daftarkan di SMK Negeri 8 Surabaya. Nah, yang di SMK Negeri 8 Surabaya itu memang terima anak inklusi ya. Anak inklusi tapi jurusannya itu kecantikan. Nah, saya mikirnya gini, kalau anak saya masuk ke kecantikan pasti lembeng. Banyakan kan gitu ya. Saya enggak mau, saya minta ke Tata Boga karena dia hobinya masak. Oh gitu, oke. Masaknya pinter. Menarik. Akhirnya saya bilang ke itu, saya mau daftar anak ini. Loh, ini enggak nerima anak inklusi. Kalaupun mau ya ibu harus tes. Sendiri tes. Akhirnya tes ternyata masuk, Mbak. Puji Tuhannya masuk. Puji Tuhan, ya. Nilainya ya bagus. Habis itu dapat 1 semester. Apa namanya kalau SMK itu semester ya? Iya, semester. Sama ya, semester ya. Semester ambil rapot, ternyata dia masuk ranking 10 besar. Dari anak-anak normal itu. Iya. Nah, terus dia terus sampai lulus langsung diambil ke pertama di Pizza Hut. Kerja di Pizza Hut. Cuma karena shiftnya malam saya enggak tega. Dia keluar, ya itu karena dia pintar masak itu. Terus habis udah apa namanya keluar dari Pizza Hut, dia pingin kerja tetap gitu loh. Dia cari sendiri, Mbak. Pertama dia masuk kerjanya itu di pabrik kayak udang, pengepakan udang. Dapat kerja sehari, kecelakaan. Nah, terus habis bayaran tak suruh keluar. Keluar nggak sampai seminggu. Dia cari lagi, dapat di pabrik pelubang jin. Pelubang jin, dilihat bayarannya, waktu itu bayarannya mingguan mungkin kalau nggak salah. 2 minggu, waktu itu UMR itu kalau nggak salah 3 juta berapa gitu loh ya. Mas Eldo cuma dapat 2.800.000, dia nggak terima. Cari lagi, sendiri kerja. Cari, lamar di Yongtri. Yongtri. Satu-satunya karyawan yang daftar di situ yang punya difabel itu ya cuma ini. Datang masuk datang tuh berangkat dari rumah tuh sekitar jam 6.30 sampai tak tunggu jam 3 sore belum pulang. Sampai dipanggil karena yang manggil itu enggak pakai pengeras suara dan enggak pakai bahasa isyarat. Tinggal 2 orang, 1 cewek, 1 cowok. Yang dipanggil kan Abraham Agustian Eldo gitu ya. Yeah. Akhirnya yang cewek jawel, Mas panggil. Masuk. Jadi sampai habis enggak, terus disemarahi. Dari tadi dipanggil kok enggak masuk.
Ternyata dia ngomong, saya tuli. Kaget yang lain, karena tesnya masuk kerja kan biasanya kan Tes tulis. tes komputer. Iya. Ya hasilnya kan bagus, terus lanjut ke interview. Iya, Nah, oke. waktu interview dia baru ngomong kalau saya tuli. Ya itu. Terus akhirnya pulang jam sekitar malam itu dia di WA, apa namanya, bukan WA ya dulu, apa sih, SMS atau BBM. saya enggak ngerti. Nah itu di BB katanya suruh tes apa namanya, cek kesehatan air seni, darah, barangkali iya. torak gitu loh, ke laboratorium Jenggolo itu loh, bisa antar situ dites terus beda 1 hari atau 2 hari dapat kabar lagi di BB katanya diterima. Ya puji Tuhan gitu loh, satu ini gitu loh yang di Yongtri itu. Itu akhirnya kerja di Yongtri. Jadi berjalannya waktu ternyata dapat berapa bulan dilihat kerjanya kan bagus. Akhirnya Yongtri merekrut anak difabel terbanyak se-Jawa Timur. Nah gitu. Nah, Berarti pelopornya ya pelopornya ini. Mas Eldo. Akhirnya banyak yang difabel. Tapi ya ada yang kuat, ada yang enggak, karena Mas Eldo kan dari kecil saya enggak ngikuti bahasa isyarat. Eldo harus ngikuti saya yang normal. Akhirnya dia kan bisa komunikasi sama normal. Nah, yang temennya mungkin mama, papa, keluarganya pakai gini semua. Jadi anaknya enggak bisa bahasa gini. Ya mungkin waktu firma kerja bareng enggak bisa, akhirnya disuruh yang normal nggak ngerti, mudeng harus pakai gini, sedangkan yang normal kan saya mamanya aja nggak bisa bahasa gini itu loh. Ya itu ceritanya. Perjalanan hidup tantangannya itu waduh berat Mbak, sungguh. Tapi ya itu saya lihat dari sisinya bahwa Tuhan percaya. Iya betul. Bisa bimbing, dan saya tidak menyembunyikan bahwa biasanya kan ya nuwun sewu Mbak ya, biasanya kalau orang tua punya anak kekurangan seperti ini biasanya kan disembunyikan. Banyakan loh sih yang saya tahu. Saya enggak sama sekali, kemana-mana dulu Mbak, kalau diajak acara apa bunyinya suaranya Mas Eldo itu belum terarah. Gitu semuanya kayak burung kakak tuh, gagak itu. Kalau yang malu pasti malu Mbak, tapi saya enggak pernah merasa malu kalau punya anak seperti Mas Eldo, makanya bisa tumbuh seperti betul karena dari dukungan kebanggaan keluarga ya Bu ya. Saya bukan malu, tapi saya harus bisa dan saya bangga. Betul. Ternyata ya jadi anak kebanggaan. Iya, jadi gitu. Mas Eldonya juga berprestasi dan bisa berkembang. Ya gitu, sedikit. Iya, apa Bu? Ini kan maksudnya kita sudah mendengar sisi yang dari Bu Doni sebagai orang tua, sebagai keluarga ya. Mungkin dari Mas Eldonya bisa cerita sedikit mengenai tantangan yang dihadapi, terutama waktu mulai sekolah di pendidikan formal ya, sampai bekerja di perusahaan yang juga maksudnya umum begitu, konvensional. Mungkin bisa nanti dibantu jelaskan dari Mbaknya ya. Itu sama. Iya, enggak apa-apa Mas Eldonya menjelaskan dari sini nanti. Dari sekolah TK aku belajar nggak bisa, tapi aku harus bisa terus belajar, dan guru bilang kamu tuh pintar, kamu harus lanjut. SD belajar, oh bisa lanjut peringkat 1, terus sampai SMP. Ternyata aku peringkat 1 terus. Oh ternyata kamu pintar ya. Lanjut. Papa mama berdoa lanjut untuk aku bisa SMA. Mau di SLB atau sekolah lain. Bapak pikir kamu Eldo bisa. Kamu punya kemampuan bisa. Di tempat umum kepala sekolah bilang kamu sekolah umum di SMK Negeri 8. Oke. Aku sudah daftar SMK 8
Kepala sekolah SMK itu tanya-tanya, Eldo kamu bisa? Kamu tertarik jurusan apa? Eldo jawab, mungkin aku bisa masak. Kepala sekolah tanya, kamu bisa make up untuk tata rambut? Aku bilang nggak bisa, aku bisanya masak aja. Udah, setelah itu aku daftar selesai. Akhirnya aku tunggu informasi. Mungkin berbulan-bulan, akhirnya saya datang melihat pengumuman, ternyata saya keterima. Lanjut sekolah umum, aku perkenalan sama teman-teman dengar. Aku nggak malu, aku berani bertanya, kenalan siapa namamu pada teman-teman yang lain. Komunikasi bagaimana? Saya biasanya tulis. Komunikasi kadang-kadang suara verbal juga, tapi pelan-pelan. Mereka paham, terus sampai lulus. Puji Tuhan, Mama, Papa selalu dukung. Untuk lanjut bagaimana? Kamu mau kuliah? Enggak, aku mau kerja aja. Aku kerja nggak apa-apa, aku mau cari-cari sendiri. Pertama, aku kerja di pabrik udang itu. Saya kerja merasa kurang nyaman. Akhirnya saya keluar cari yang lain. Yang kedua, mungkin 1 minggu, saya dapat gaji 2 juta, menurut saya kurang dan akhirnya saya keluar. Sampai di tempat ini, pabrik sepatu, saya merasa nyaman dan oke. Dengan bekerja di sini, komunikasi bagaimana? Aku pikir, aku takut enggak, tapi aku bisa untuk komunikasi. Saya pelan-pelan untuk komunikasi, tapi saya bisa paham dan teman-teman paham. Oh, kalau teman-teman mau berkomunikasi jaraknya jauh, mereka akan mendatangi saya dan akan menjauhi saya untuk berkomunikasi. Jadi seperti itu. Oke, saya jadi terharu, maaf ya. Kalau boleh tahu, ini kan di tempat kerja Mas Eldo yang terakhir di Yongtri ya? Ya. Yongtri ini kalau boleh tahu, Mas Eldo di situ bekerja sebagai apa gitu? Oh, dia sebagai operator. Oke. Bagian pengambilan perhitungan. Oke. Keren ya, maksudnya sebentar. Aduh. Ceritanya, tantangannya. Iya, betul. Wis, hebat sungguh. Tapi kepala atasan saya bilang, Eldo kamu kerjanya bagus, kerjamu cepat. Atasan saya bilang, saya bangga sama kamu. Karena apa ya, maksudnya ya dukungan dari keluarga, kemudian Mas Eldonya juga tidak Patah berhenti, semangat. iya, tidak patah Itu yang semangat dan hebat. mau berkembang. Gitu, jadi saya jadi ikut terharu, mohon maaf. Oke, berarti kalau di rumah itu menggunakan bahasa komunikasi biasa seperti ya, Bu, orang ya? normal. Di- Saya tidak pernah pakai bahasa isyarat, juga tidak pernah tulisan. Ya normal ngomong seperti ini, cuma pelan. Oke. Nah, Kalau di tempat kerja berarti juga dengan iya, bahasa. kalau seandainya atasannya jauh gitu telepon ya. Sekarang kan zamannya sudah ada apa, Video call. video call. Oke. Yang ngasih arahan untuk yang dikerjakan itu ya pakai video call, dia mengerti, mimiknya jelas, dia tahu oke gitu. Oke. Oke. Kalau boleh tahu nih, Mas Eldo sendiri belajar bahasa isyarat itu dari mana begitu? Sekolahnya kan SLB. Oh iya, dari situ. Iya. Terus waktu di, kalau nggak salah ingat saya ya, waktu lulus SMK, Mas Eldo itu ketua Aktu se-Jawa Timur. Oke. Aktivitas apa? Aktu apa singkatannya? Aktu. Anak aktif. Aksi, tuli, Sidoarjo. Oke. Jadi seperti komunitas Iya, begitu komunitas anak tuli ya? Mm-mm. se-Sidoarjo. Nah, Mas Eldo itu istilahnya ketuanya. Oke. Heeh.
Itu yang bikin dia bisa ngajar di Polres, dipanggil ke Polres Malang, ke Polres Sidoarjo sini untuk ngajar polisi-polisi pakai bahasa isyarat. Oh gitu, Iya. berarti Mas Eldo juga mengajari ya Bu ya? Terus di yang terakhir ini di kampus Universitas Umsida itu Universitas Muhammadiyah ya. Sidoarjo, Ya, itu di situ juga ngajar TU-TU-nya. Terus yang terakhir itu dia jadi pemateri di Universitas Airlangga. Oke. Ya, jadi pemateri, loh, bukan Pemateri, istilah bukan. yang peserta, dia yang memberi materi bahasa isyarat ke istilahnya ya TU-TU gitu mungkin. Itu yaitu yang saya bangga sekali. Yang Iya sih. normal saja belum tentu, Mbak. Mohon maaf ya. Iya, betul. Gitu. Iya, yang kadang ya itu semangatnya itu, Nah, itu yang loh. saya apresiasi, betul-betul pengapresiasi Mas Eldo dan Iya. keluarga ya. Heeh. Ya itulah. Punya anak gini jangan diumpetin. Itu rahasianya. Jadinya kalau diumpetin kan ketemu orang minder. Betul. Nah, ini PD-nya minta ampun, Mbak. Lebih batas malah. Bener tak akoni. PD-nya seperti anak normal. Iya, dari cerita Ibu ya, Iya. maksudnya yang Mas Eldo berjuang sendiri cari kerja, Tanpa saya interview. bantu. Oke, mungkin saya mau tanya ke Mas Eldo ya. Jadi tadi kan Mas Eldo bercerita kalau Mas Eldo kerja di Yongtri sebagai PPCC ya, bagian PPCC. Nah, di situ kalau boleh tahu mungkin bisa diceritakan sedikit, maksudnya bekerjanya itu seperti apa, kemudian kerjanya itu apakah tim atau individu gitu. Untuk bekerja, saya pertama belajar sendiri untuk melihat kerjakan apa. Operator bantu ajar, mengajar aku beberapa mungkin 3 hari atau 1 minggu. Aku belajar bekerja terus mengambil perhitungan, dihitung. Aku bilang nggak bisa. Aku dibilang harus bisa untuk mencatat. Kalau nggak tahu tanya terus, nggak apa-apa. Pengawas bilang kalau kamu nggak tahu harus tanya dan jujur. Kamu bisa, kemampuanmu bisa kok bekerja terus. Akhirnya lancar sampai menyerah. Enggak, aku bisa melakukan pekerjaan ini. Akhirnya saya bisa lancar gitu. Tapi tim, kelompok, untuk kelompok tim ini untuk bekerjanya bertanya apa yang kurang, kerja sendiri enggak. Jadi tim itu selalu kirim laporan bersama-sama, seperti kita tuh kerjasama. Komunikasi saya verbal, pelan-pelan, jadi saya melihat dan saya bisa paham gitu. Jadi beda ya difabel. Kalau difabel lain itu seperti melihat nggak mau. Tapi kalau saya sendiri punya kemampuan, oke, akhirnya saya bisa untuk terus melanjutkan gitu. Oke, gitu. Kemudian ini tadi kan Bu Doni sempat bercerita juga kalau Mas Eldo itu pernah jadi pembicara di UNER, terus pengajar juga di Umsida. Itu kalau boleh tahu, bukan pengajar, istilahnya ngajar. Oh, yang cuma ngajar. TU aja. Ya. Itu kalau boleh tahu mungkin kesempatannya didapatkan dari mana atau Ya. maksudnya gimana caranya Mas Eldo waktu itu? Kesempatannya itu didapat waktu dia jadi ketua aktum. Oh, yang tadi aksi. Ketua aktum mungkin di perantara. Waktu itu mungkin Umsida tanya, akhirnya Eldo yang ditunjuk gitu. Nah, terus kalau yang dari UNER yang terakhir ini tahun kemarin ya, itu karena Eldo melalang buahnya sudah banyak ya, mungkin di HKY kan ngajar ya Mbak, yang jadi bahasa isyarat ini salah satu Eldo itu jadi pengajarnya. Di Salib Suci juga, mungkin di Sidoarjo Anutiata itu juga pernah Mas Eldo ngajar. Ya mungkin dari situ akhirnya UNER merekrut Mas Eldo untuk pemateri waktu itu, tahun kemarin itu. Tapi sebelumnya Mas Eldo sudah
kalau nggak salah kalau tiap hari apa ya, dia pulang kerja langsung capcus ke HKY, katanya ngajar. Tak pikir itu wah paling dolen iki, jeneng pemikiran orang tua kan cah nom dolen iki ngono tok wis. Ternyata hasilnya saya baru lihat itu setelah ada misa sama Bapak Uskup. Nah, salah satunya Mbak ini sama satunya bilang bahwa dia, saya tanya, "Loh, Mbaknya kok bisa bahasa isyarat atau kemungkinan kuliahnya bahasa isyarat?" "Oh, enggak. Saya belajar sama anak tuli dan pengajarnya salah satunya anaknya ibu." Lah situ saya baru tahu ternyata kalau pulang kerja minggu ocul, tak pikir dolen, ternyata enggak, Mbak. Ternyata mengajar itu Ya dia. itu. Tak pikir itu ya seperti ya biasanya orang tua namanya anak jenuh kerja, pulang kerja main, bisa biarin pokok pulangnya tepat gitu loh. Minggu ucul lagi mulai pagi jam 9 berangkat, pulang malam. Katanya ngajar ya, saya kan percaya, enggak percaya sama anak gitu loh. Ya itu. Ternyata ada buktinya gitu loh. Ya kemarin itu saya baru tahu itu ternyata. Mungkin ini dari ya Mas Eldonya ya, gimana perasaannya, mungkin maksudnya punya keluarga yang juga mendukung gitu, jadi Mas Eldonya juga bisa berkembang. Keluarga yang mendukung ya, aku bisa berkembang sendiri tapi nggak takut. Seperti untuk cara komunikasi kita juga pakainya verbal. Keluarga nggak bisa berisyarat tapi mereka menggunakan verbal. Keluarga ini bapak saya nggak bisa isyarat, ya sudah saya belajar untuk komunikasi pelan-pelan melihat oral. Mama juga bisa isyarat tapi sedikit, tapi kadang-kadang juga verbal, oralnya sudah gitu ya. Oke. Mungkin ya dari Mas Eldo ya, apa harapan Mas Eldo buat masa depan mungkin anak-anak yang berkeadaan sama dengan Mas Eldo gitu, di Fabel Tuli, mohon maaf. Saya berpikir untuk mengajar anak-anak tuli, untuk apa? Untuk belajar isyarat bersama-sama. Kelas belajar itu terus diadakan untuk apa? Untuk mereka bisa nanti mengajarkan kepada teman-teman yang lain di mana-mana untuk belajar isyarat gitu. Dari Bu Doni mungkin ya, mungkin apa hal penting yang orang lain perlu pahami tentang difabel tuli, atau maksudnya mungkin kalau ini tuh bukan sesuatu kekurangan, maksudnya orang tua itu harus terus berusaha untuk mengembangkan gitu. Ya, yang saya harapkan, Iya. ya saya harapkan ya untuk keluarga-keluarga yang mempunyai anak difabel itu bukan berarti kita diberi anak kekurangan. Kita mikirnya Tuhan ngasih kekurangan, tapi Tuhan masih banyak memberikan kelebihan. Karena kan tuli itu kan bahasanya penggantinya tulinya itu dia pakai mata. Nah, dia diberi otak yang biasanya pintar gitu. Jadi jangan menyembunyikan anak yang difabel, diberi dorongan agar bisa maju. Kalau disembunyikan pasti anak itu akan selamanya ngikut orang tua. Apakah orang tua itu akan selamanya hidup? Nah, dengan harapan dikasih dorongan terus biar anak itu bisa mandiri, nggak minder. Betul. Digabungkan sama anak normal seperti ya, bukan saya pinter didik anak difabel, enggak, cuma saya dorong, enggak akan
digumbul dari kecil itu masih bengok itu Mbak. Ya dibilang sampai dikatain anak-anak, oh Mas Aldo bisu, Mas Aldo bisu. Tapi ya anaknya tak panggil, tak kasih tahu gitu loh. Kadang kan orang tua memang ya apa ya namanya punya anak tuli, nggak bisa ngomong, diajak teman itu sudah namanya anak kecil-kecil kan ya pasti kan itu. Tapi jangan sakit hati, kita harus terima anak, tapi harus dikasih pengertian gitu loh. Kemudian mungkin ada harapan atau pesan ya dari Mas Eldo mungkin yang sudah maksudnya ibaratnya merasakan gitu pendidikan kemudian di dunia pekerjaan. Mungkin ada harapan dari Mas Eldo untuk ya lingkungan masyarakat atau pemerintah atau sistem pendidikan supaya lebih inklusif gitu. Saya berharap nanti teman-teman dengar bisa belajar bahasa isyarat. Supaya apa? Supaya teman-teman kalau bertemu dengan tuli di gereja dan DPI nggak ada dan nggak paham, dan yang tuli itu hanya diam aja, jadi nggak tahu Romo ngomong apa, isi misa itu apa, yang dengar cuman bisa ngobrol, bernyanyi, dan kita nggak tahu apa-apa. Dan aku mencari-cari dan butuh teman juga yang bisa berisyarat supaya bisa membantu aku paham homili, mazmur, lektor, atau yang lain-lain. Dan supaya perasaanku itu baik. Oh ya, mungkin pertanyaan untuk Mas Eldo ya. Jadi Mas Eldo kan juga selama ini ya mengikuti misa, begitu. Mungkin bagaimana, maksudnya cara Mas Eldo bisa mengikuti gitu. Karena kan selama ini kita tahu belum ada misa yang betul yang disertai dengan penerjemah bahasa isyarat begitu ya. Sebetulnya saya sama keluarga diajak untuk gereja misa di sini. Aku melihat visual orang ngomong sampai COVID yang akhirnya tutup pakai masker ya. Saya dari situ nggak paham. Akhirnya bapak saya menunjukkan buku, jadi menunjukkan apa yang dibaca di mananya sampai mana. Dan sebetulnya saya nggak paham, tapi saya berusaha untuk bisa ikutin misa ini. Di sini tidak ada akses, betul, tidak ada akses JPI, tapi lama-lama aku melihat ada JPI di HKY. Perasaan saya melihat visual dan ada isyarat itu saya menjadi paham. Waktu pakai masker dengan isyarat saya paham. Gitu. Gitu, oke. Kemudian tadi kan Mas Eldo juga tergabung di Pastoral Difabel ya, betul, yang dinaungi keuskupan juga. Nah itu apa bisa diceritakan, maksudnya kapan bergabung di situ, kemudian kegiatan apa yang sudah dilakukan di situ gitu. Pastoral Difabel, saya tertarik ikut itu untuk mencoba datang pertama ke Pastoral Difabel untuk melihat teman-teman relawan Pastoral Difabel. Saya pertama kali lihat, oh seperti mereka tuh belajar bersama-sama untuk belajar isyarat. Jadi perasaan saya seperti saya mendukung mereka untuk belajar bersama gitu. Pastoral Difabel itu butuh apa sih? Butuh akses apa? Butuh akses apa dan memberikan akses itu kemana-mana. Saya bergabung untuk belajar bersama isyarat, untuk mengajar isyarat kepada teman-teman dengar. Oke gitu. Dan tadi cerita juga Mas Eldo mengajar juga ya Bu ya, mengajar bahasa isyarat. Iya, membantu betul. teman-teman relawan begitu ya.
Oke, terus mungkin kalau tadi ada sempat cerita tentang aktu ya, betul. Nah, mungkin bisa diceritakan juga, maksudnya Mas Kegiatannya Eldo, apa? betul, dulu Mas Eldo ikut atau bergabung di situ itu semenjak kapan, kemudian mungkin tahu itu dari mana sih gitu. Komunitas aktu itu aku belum ikut di situ. Aku waktu itu fokus sekolah SMK. Teman-teman tuli itu ajak aku untuk ikut, tapi aku nggak bisa karena aku fokus sekolah dulu sampai aku lulus. Akhirnya aku lulus dan aku bergabung di komunitas aktu itu. Aku belajar isyarat, bisindo, belajar terus. Akhirnya aku dipilih untuk menjadi ketua. Karena aku dianggap mampu untuk menjadi ketua itu. Nah, aku diminta untuk mengumpulkan teman-teman tuli untuk belajar bahasa isyarat dan terbuka untuk umum yang tertarik untuk belajar. Jadi nanti aku yang mengajari anak-anak tuli, bahasa isyarat, dan masyarakat umum yang tertarik. Tapi masyarakat umum tertarik oke dengan berisyarat. Ada beberapa universitas Muhammadiyah yang undang aku untuk bisa membantu dan datang untuk mengajar. Oh, boleh, aku datang untuk mengajar bahasa isyarat. Sesudah itu mereka paham, lanjut diundang lagi di UNER Surabaya. Diundang untuk apa? Untuk belajar bahasa isyarat. Oke, aku mengasih materi menjadi narasumber. Oke, gitu. Oke. Inspiratif sekali. Maksudnya ya jujur kadang aja mungkin yang normal kayak kita Belum tentu bisa. belum tentu bersemangat seperti itu gitu. Nah, itu. Masih sering sambat ya. Oke. Oke, mohon maaf sebelumnya ya, mungkin saya mau tanya ke Mas Eldo gitu. Pernah nggak sih, maksudnya ya dengan segala yang sudah Mas Eldo alami ya, dan yang gimana berjuangnya Mas Eldo gitu, pernah nggak mempertanyakan kenapa sih kok aku seperti ini gitu? Terus ada nggak kadang tuh pengen apa ya, mohon maaf, keadaan yang normal seperti teman-teman lainnya gitu? Anak-anak lain merasa belajar bahasa isyarat tuh nggak mau, tapi cari yang lain masih bisa. Tapi kalau kamu mau belajar isyarat, boleh, ayo belajar. Nah, kalau mau belajar nanti aku bisa membantu untuk mengajarkan. Tapi kalau nggak tertarik juga nggak apa-apa. Silahkan cari kelas yang lain juga boleh. Gitu. Berarti maaf, berarti nggak pernah ya, maksudnya mempertanyakan gitu, kenapa kok aku seperti ini gitu. Tahu mungkin dia tidak paham Untuk mungkin ya. situasi, aku merasa takut enggak. Aku bisa terbuka. Oke. Aku bahasa isyarat, tahu belajar bahasa isyarat supaya apa? Paham. Aku juga bisa beroral juga gitu. Oke. Mas Eldo ini kan ya ada di komunitas aktu, ada di komunitas pastoral difabel juga. Mungkin apa yang membuat Mas Eldo tuh bangga ada di situ? Saya merasa bangga karena didukung oleh teman-teman dengar dan tuli. Karena kita bisa sama-sama belajar. Di mana? Bisa gabung di aktu atau di pastoral difabel. Kalau misalnya saya dipilih di pastoral difabel, saya akan membantu di pastoral difabel.
Kalau misalnya kamu memilih untuk di pastoral difabel ya silahkan, tapi kalau kamu masuk di kelas isyarat ini juga nggak apa-apa. Untuk apa? Untuk kehidupan di luar, untuk bersosialisasi gitu. Dan mungkin dari Mas Eldo ya, apa sih cara terbaik untuk bisa menjadi pendukung teman-teman yang ada di keadaan difabel tuli gitu? Mungkin maksudnya yang bisa dilakukan kita, mungkin yang teman-teman yang dalam keadaan normal, untuk ya membantu atau mendukung teman-teman yang punya kekurangan seperti itu gitu. Untuk teman dengar, kalau tertarik belajar boleh. Untuk melihat bahasa isyarat, mau belajar, mau fokus. Tapi kalau nggak mau belajar bahasa isyarat secara fokus juga nggak apa-apa, tapi nanti aku bisa ajarkan bahasa isyarat terus. Kalau misal nggak mau melihat bahasa isyarat, belajar bahasa isyarat juga nggak apa-apa, tapi aku mau mencari yang fokus untuk belajar bahasa isyarat gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya yang saya mau tanyakan ke Bu Doni gitu. Kalau menurut Bu Doni, bagaimana cara terbaik untuk menjadi sahabat atau pendukung teman-teman yang difabel atau mungkin ya difabel tuli seperti Mas Eldo ini? Maksudnya kan Bu Doni yang sudah ibaratnya merasakan gitu ya, dan sudah melewati bersama Mas Eldo. Mungkin menurut Ibu, bagaimana sih cara kita menjadi sahabat atau pendukungnya teman-teman ini? Caranya untuk menjadi sahabat atau pendukung, ya kita harus ikhlas ya, maksudnya membantu baik secara apa yang diperlukan anak difabel, ikuti kemauannya dan arahkan. Biasanya anak difabel itu tingkat emosinya kebanyakan, yang saya tahu tinggi, gampang marah. Jadi kita harus bisa menyesuaikan, kalau dia gini kita harus mengikuti, terus diarahkan ke yang baik gimana, jangan dikasari anak gini gitu loh. Nggak bisa kita main, harus jadi benar-benar jadi sahabat lah istilahnya, dukung, mengarahkan, terus sama kalau dia marah jangan kita tambah marah. Nggak bisa, anak ini mestinya kebanyakan yang saya tahu anak difabel itu tingkat emosinya tinggi, dia punya kemauan aku sing bener gitu loh, biasanya seperti itu yang saya tahu. Dan yang saya rasakan ya memang seperti itu gitu loh. Jadi harus istilahnya mendampingi, jangan kadang namanya diolor, kayak orang layangan diolor, ditarik. Nah itu loh yang saya harapkan ya, seperti itulah adanya. Jangan ditarik terus anak kan nggak bisa berkembang. Ya diolor, kadang ditarik kayak kita main layangan lah istilahnya gitu. Dan tetap harus terus menyemangati ya harus tetap semangat, kamu bisa, kamu pasti bisa gitu. Itu motivasinya harus seperti itu. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung podcast ini. Jujur banyak cerita yang kita dengarkan hari ini, pengalaman, terus ya, dan semoga podcast ini bisa memotivasi teman-teman ya, terutama teman-teman yang mungkin mohon maaf punya kekurangan juga seperti Mas Eldo ataupun difabel yang lainnya, supaya tetap semangat dan tidak malu. Betul, tidak malu, karena selalu ada kesempatan ya sebetulnya Bu ya. Sebetulnya. Dan mungkin juga dari sisi orang tua harus mendukung. Betul, harus terus mendukung ya Bu ya. Gitu. Terus dan terutama teman-teman yang mungkin mohon maaf yang terlahir lebih maksudnya normal gitu. Jadi ini juga sebagai motivasi teman-teman untuk terus pantang menyerah gitu. Ibaratnya mungkin teman-teman yang berkekurangan aja tetap bisa semangat, tetap bisa fighting gitu. Terus kenapa kok kita enggak gitu. Dan dari podcast hari ini sebelum menutup ya, ada satu kalimat yang saya dapatkan juga dari pembelajaran hari ini.
kamu memiliki kekuatan untuk melampaui batasan dan mencapai impianmu, bagaimanapun keadaanmu. Karena semua orang berhak atas kesempatan yang sama dan kamu adalah bagian dari itu. Gitu. Oke, terima kasih untuk Mas Eldo, untuk Bu Doni juga sudah berbagi hari ini, berbagi dengan teman-teman penonton setia podcast gitu, podcast Sego. Dan teman-teman jangan lupa ditonton podcastnya, di like, subscribe, dan juga komen ya. Karena kisah hari ini sangat-sangat inspiratif menurut saya gitu. Dan juga semoga bisa membuat teman-teman lebih bersemangat. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.